Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita berada di SMAN Sumatera Selatan, Palembang, dan sudah hadir bersama kita di sini salah seorang siswa inovatif, yaitu Muhammad Jeffrey Al-Bukhari. Selamat datang Mas Jeffrey. Ya Bu, salam kenal. Hari ini kita akan membahas inovasinya yang diberi nama Milantah atau membran poliamida dengan arang aktif sebagai penjernihan minyak jelantah. Nah ini inovasi buat ibu-ibu di rumah ya yang kadang-kadang minyaknya udah terpakai terus habis itu nggak bisa dipakai lagi gitu, harusnya dibuang gitu. Nah ini salah satu solusi yang diciptakan oleh Mas Jeffrey. Boleh diceritakan nggak Mas latar belakangnya, latar belakang adanya inovasi ini, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk latar belakang dari inovasi atau membran kali ini itu dia itu berawal dari Jeffrey dan teman-teman melihat bahwa minyak yang telah dipakai berulang kali itu dibuang saja begitu di lingkungan, yang dimana hal tersebut dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus hal tersebut membuat kami ingin berinovasi itu Bu, menyelesaikan masalah ini. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Setelah itu kami melakukan literatur ya Bu, beberapa jurnal kami baca, terus kami menemukan salah satu hal yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara filtrasi Bu, yang dimana filtrasi itu melibatkan membran Ibu. Di saat kami ingin mencobanya Ibu, kami juga ingin menyelesaikan masalah lain di samping itu Ibu. Kami melihat beberapa pencemaran lingkungan seperti kulit jengkol yang bertebaran di mana-mana di pasar gitu Bu. Itu gara-gara dari situ kami ingin mencampurkan arang kulit jengkol ke membran kami gitu Ibu. Bagaimana caranya agar si dua bahan ini bisa tercampur dan dapat menjernihkan minyak tadi Ibu. Oh jadi ide menggunakan membran poliamida dan arang aktif ini berdasarkan sudah literatur ya. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Nah tujuannya sendiri selain memang untuk penjernihan minyak jelantah, apalagi nih Mas manfaatnya yang bisa dirasakan dengan adanya inovasi ini? Selain untuk menjernihkan minyak jelantah Ibu, untuk hasil atau dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa bisa kita menjaga lingkungan kita Ibu agar tidak tercemar oleh sampah-sampah organik yang tidak berbau, yang berbau tidak sedap gitu Ibu. Yang dimana itu dapat mengganggu kesehatan kita. Nah itu prosesnya gimana tuh? Mulai dari membran poliamidanya sendiri bentuknya kayak apa tuh Mas? Untuk membran poliamida itu Ibu, bentuknya itu tergantung cetakan yang kita buat Ibu. Itu buat sendiri berarti ya? Iya Ibu, kita buat sendiri, yang dimana pada saat itu kita campurkan nilon, yang dimana nilon adalah salah satu bahan utama yang dicampurkan dengan arang aktif kulit jengkol. Untuk membuat si bahan ini cepat mengental atau cepat tercampur gitu Bu, kami tambahkan titanium dioksida Ibu atau TiO2 agar bahan tersebut tercampur dengan merata Ibu. Kami tambahkan lagi HCl 25% Ibu dari bahan-bahan yang lainnya agar bahan nilon dan yang lainnya itu mencair Ibu atau tercampur dengan merata lagi Ibu. Lalu dilakukan pengadukan selama setengah jam Ibu. Jadi itu nanti bentuknya kayak kain saringan itu ya? Iya Ibu. Oh jadi itu memang berarti membran itu dibuat sendiri, diolah sendiri oleh tim dari inovasinya ini ya? Iya Bu. Kemudian yang arang aktifnya itu dari kulit jengkol? Iya Ibu. Kulit jengkolnya dibuat menjadi arang, terus dicampurkan di dalam campuran itu gitu ya. Nah itu gimana Mas hasilnya? Untuk hasilnya nanti dia bakalan seperti yang Ibu katakan, dia seperti kain namun tidak begitu elastis Ibu. Namun pada saat kita lempar atau kita letakkan ke
suatu benda yang keras, dia akan berbunyi, Ibu. Layaknya seperti benda yang elastis gitu, kayak plastik gitu, Ibu. Nah, jadi di situ kami membuat saringan lagi, Ibu, untuk meletakkan si membrannya, Ibu, agar bisa menjaring minyaknya tadi. Jadi memang udah diuji cobakan ya, Iya, Ibu. gimana hasil minyaknya itu dari yang hitam bener, terus apakah langsung jernih atau harus menunggu berapa lama gitu? Nah, untuk hasil dari penjernihan minyaknya itu, Ibu, setelah kita lakukan uji coba dan beberapa jenis membran yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil yang dimana kita memerlukan waktu sekitar 5-4 jam, Ibu. Dan dari lamanya penjernihannya ini, Ibu, kita mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, yang dimana membrannya berhasil menjernihkan minyak dan menurunkan kadar suspensi hingga asam lemak bebas yang ada di minyaknya, Ibu. Jadi udah diuji cobakan ya, Iya, Ibu. bahwa memang minyak ini bisa digunakan kembali dan dalam posisi yang kondisi baik gitu ya, Iya. layak untuk digunakan lagi Iya, gitu. Nah ini dampaknya udah dirasakan belum nih Mas untuk siswa di sini maupun ibu-ibunya di rumah ataupun guru-guru atau sekolah gimana? Untuk dampaknya itu, Ibu, kami telah menerapkan di kantin SMA Negeri Sumatera Selatan, Ibu, yang dimana pada saat itu kami terapkan untuk beberapa pekan, Ibu, dan alhamdulillahnya bisa menghemat pengeluaran, Ibu, yang dimana kita tidak perlu membeli minyak yang baru lagi, Ibu. Batasnya berapa kali Mas? Misalnya kita udah minyak itu sudah kita proses 1 kali, habis itu nggak bisa diproses lagi ya menggunakan membran atau gimana? Untuk pemrosesan minyaknya, Ibu, kami telah melakukan uji cobanya lagi dan ternyata si membran hanya mampu 4 kali penyaringan, Ibu. Jadi harus diganti dengan membran yang baru lagi. Jadi memang seandainya sudah 4 kali, udah berarti harus buat lagi membrannya gitu ya? Iya, Ibu. Nah ada hambatan nggak Mas selama melaksanakan proses ini gitu? Untuk hambatan dari proses yang kami lakukan atau pembuatan selama proses inovasi ini, Bu, kami mengalami beberapa hambatan, contohnya seperti lamanya waktu penyaringan dari membran, Ibu, yang dimana kita memerlukan waktu untuk 1 sampai 2 liter minyak, kita memerlukan waktu 4-5 jam, Ibu. Namun kita juga mengalami beberapa kendala di saat pembuatan membrannya, Ibu. Dikarenakan kita memerlukan waktu yang cukup panjang, Ibu. Dikarenakan kita harus mengeringkan dan juga membuat membran tersebut tercampur secara merata, Ibu, agar bahan-bahannya tidak ada yang mengganggu proses filtrasinya tadi, Ibu. Itu berapa besar tuh membran yang dibuat sekali buat gitu? Untuk 1 kali buat membrannya itu, Ibu, berkisaran berukuran 8-10 cm, Ibu, untuk diameternya. Berapa kali gitu ya? Iya. Jadi ada berapa lembar nanti jadinya gitu. Nah harapan kedepannya nih Mas Jepri atas inovasi ini seperti apa? Untuk harapan kedepannya kami berharap bagi peneliti atau inovator selanjutnya agar mereka mengembangkan lagi membran ini agar efisiensi waktu dalam pembuatan maupun dalam penjaringan atau penjernihan minyak itu lebih mudah dan lebih cepat, Ibu, untuk dilakukan. Setelah itu kami berharap untuk selanjutnya bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan beberapa uji yang lebih detail lagi, Ibu, terhadap membrannya untuk melihat seberapa besar pori-pori dari membran tersebut, Ibu, agar kita bisa mengetahui dan mendukung ilmu pengetahuan yang telah ada itu, Ibu. Terakhir nih Mas Jepri, pesan dan kesannya untuk teman-teman inovator di rumah, silakan. Baik, Ibu, terima kasih untuk pesan dan kesan untuk inovators yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di rumah. Saya harap teman-teman untuk tidak pernah berhenti untuk mencoba dan juga teruslah berinovasi, dikarenakan kita perlu inovasi kita untuk memajukan negeri ini. Selain itu, selesaikanlah masalah yang ada di lingkungan kita dengan cara yang kalian bisa dan lakukan hal yang kecil agar suatu perubahan besar terjadi suatu hari nanti. Ucapan terima kasihnya? Untuk ucapan terima kasih, saya dan partner saya, Kak Noval Ihsan Adiba Imanuddin, saya ingin berterima kasih kepada Bapak PJ Gubernur, Pak Ellen Setiadi,
dan beserta jajarannya. Begitu juga dengan Bapak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan beserta guru, staf, dan teman-teman saya yang telah mendukung saya selama proses inovasi ini. Begitu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kami, Ibu Nurfatmi Tiastuti, karena telah membantu kami dalam proses inovasi ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Jepri. Menyenangkan loh ngobrol sama Mas Jepri ini karena pengetahuannya luas ya. Mudah-mudahan inovasinya ini bisa dikembangkan oleh Mas Jepri sendiri walaupun sudah kuliah. Nanti bisa dipatenkan jadi sumber inspirasi bagi siswa-siswa yang lain ya Mas ya. Iya, Terima iya. kasih sekali lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi inovasi yang lainnya. Terima kasih. Sahabat inovasi di rumah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di sini dalam acara podcast One Day One Innovation. Salam Salam inovasi. inovasi.